setelah berhasil menyelamatkan Ivy. Kini misi dari Gavin selanjutnya mengembalikan Josh yang terjebak di tahun 1988. Tapi Gavin harus mencari Rebecca terlebih dahulu, karena sekarang hanya Rebecca yang mengetahui cara untuk mengembalikan anaknya. Kemudian Gavin bertemu dengan Ty dan juga Sam yang sedang membuat pos pengintai, karena kemungkinan besar akan adanya serangan dari desa Para setelah sebelumnya makanan mereka sudah dicuri. Namun Gavin sangat yakin kalau Para tidak akan menyakiti siapapun. Oleh karena itu Gavin mengajak mereka untuk pergi mencari Rebecca. Namun mereka tidak punya banyak waktu karena kabut mulai datang. Dan hal itu akan sangat berbahaya karena tidak bisa melihat apapun. I remember when fog like this would roll in. We gotta move. Kemudian Gavin pun bertemu dengan Scott. Di sini Scott mengatakan bahwa Rebecca ingin bertemu dengan Gavin dan sudah menunggunya. Rebecca ingin mengajak Gavin pergi ke gedung tersebut untuk menyelamatkan George dan juga Riley. Namun Scott meminta untuk tidak mengatakan tentang hal ini kepada yang lain dan juga tidak boleh mengajak siapapun. Tapi ternyata dari tadi Ivy sudah mendengarkan pembicaraan mereka berdua dan akan ikut bersama dengan Gavin. Namun Gavin meminta Ivy untuk tetap di sini karena di luar sana sangatlah berbahaya dan dirinya berjanji akan kembali bersama dengan George. Di sini Leppy mengatakan kalau Gavin sudah pergi untuk bertemu dengan Rebecca dan Sam pun berniat akan menyusul Gavin karena ini menyangkut dengan anaknya juga. Akan tetapi Leppy mencegahnya karena hal itu akan sangat berbahaya, ditambah lagi adanya kabut yang tebal dan Sam harus percaya kepada Gavin. Dalam perjalanan mereka mendengar sesuatu dan Gavin menyuruh Scott untuk bersembunyi. Di sini Scott mengatakan bahwa di gedung itu terdapat portal seperti mesin waktu yang dapat mengembalikan Josh dan juga Riley. Karena ternyata Rebecca adalah salah satu ilmuwan yang sudah membuat gedung tersebut yang bernama Lazarus. Tidak lama Rebecca pun datang. Di sini Rebecca mengajak Gavin untuk kembali ke tempat penambangan. Karena batu hitam itu adalah bahan bakar untuk membuka portalnya. Tanpa adanya batu itu, portal tidak akan terbuka. Oleh karena itu Rebecca pun berniat akan membajaknya ketika mereka mengirim batu hitam itu. Karena hanya itu cara untuk masuk ke gedung Lazarus. Rebecca pun sudah mencoba jalan lain, termasuk menggunakan kartu ini. Namun sayang kode aksesnya ditolak. Dan faktanya ternyata orang tua dari Gavin masih hidup. Rebecca, Silas dan orang tua dari Gavin adalah seorang ilmuwan, pendiri dari gedung Lazarus tersebut. Oleh karena itu, Gavin satu-satunya harapan untuk menjalankan rencana ini agar bisa berjalan dengan lancar. Itu artinya Silas sudah berbohong kepada Gavin karena mengatakan bahwa orang tua dari Gavin sudah meninggal. Namun tidak lama ada yang datang. Farah? Dan ya, ternyata itu adalah Farah. Gavin mengatakan kalau dirinya adalah Elsaya. Namun di sini Farah membawa kabar buruk. Karena sebagian kelompoknya dalam perjalanan untuk menyerang mereka yang ada di camp. Tapi semua itu bukanlah perintah dari Farah, karena Farah juga akan menghentikan mereka. But I'm going to stop them. Dan ternyata benar saja, Lucas dan juga Veronica melihat sebagian kelompok dari Farah yang dipimpin oleh si botak berniat akan menyerang camp mereka. Tanpa banyak bacot, Lucas pun langsung mengatakan tentang masalah itu kepada Sam. Veronica pun menyarankan agar kita semua mencari tempat untuk bersembunyi. Namun karena adanya kabut yang sangat tebal, mereka pun tidak bisa pergi dari sini. Alhasil Sam pun memutuskan akan melawan mereka. Namun masalahnya mereka tidak memiliki senjata untuk melawan. Tapi untung saja Ivy memiliki rencana dengan memanfaatkan pakaian dan juga api. Tapi lagi-lagi Ty berniat akan bicara baik-baik dengan Farah. Akan tetapi semua itu sudah terlambat. Karena kelompok dari Farah akan segera datang. Kemudian Ty melihat temannya bernama Tony, di mana Tony ini jatuh ke dalam lubang yang sama dan membuat kelompok baru. Namun sekarang dirinya malah terpisah karena adanya kabut. Sehingga Tony pun meminta bantuan kepada Ty untuk mencari kelompoknya. Awalnya Ty merasa ragu untuk membantu Tony,
karena saat ini kelompoknya juga dalam bahaya. Namun pada akhirnya, Tai memutuskan akan menolong Tony. Sementara itu, Sam mengatakan kalau mereka sudah datang. Dan ya, tentu saja semua itu adalah jebakan. Dan sekarang mereka pun sudah dikepung. Tidak lama Para pun datang dan meminta kepada si botak untuk menghentikan semua ini. Karena Para adalah pemimpinnya. Namun tiba-tiba dan ya, tanpa diduga, kawanan serigala datang untuk mencari makan. Dengan cepat mereka pun langsung pergi mencari tempat yang aman. Akan tetapi Rebecca terkena gigitan setelah menolong Gavin. Ivy yang melihat si botak terluka menyuruh kepada Iggy untuk masuk ke dalam bis. Untung saja Lepi pun berhasil melumpuhkan serigala itu dan mereka pun langsung bersembunyi. Namun di sini Ivy berniat akan kembali karena khawatir kepada Iggy. Akan tetapi Lepi percaya kalau Iggy akan baik-baik saja bersama dengan Sam. Namun ternyata Iggy juga berniat akan keluar karena merasa khawatir kepada orang tuanya. Namun sialnya kawanan serigala itu memaksa untuk masuk, sehingga mereka pun dalam bahaya. Sementara itu di tempat yang berbeda, di sini Franklin sedang memperbaiki ponsel milik George. Karena di dalam ponsel tersebut terdapat foto zaman prasejarah yang sudah George ambil. Dan hanya itu satu-satunya cara agar orang-orang bisa percaya pada mereka. These are all the pictures I took down there. Oh my god, this is unbelievable. Foto ini akan mereka tunjukkan kepada kepala Departemen Geologi yang bernama Dr. Caroline. Dan Franklin menyuruh kepada Riley untuk pergi ke sana. Karena kalau dirinya yang pergi, Dr. Caroline tidak akan percaya kepadanya. Setelah berhasil bertemu dengan Dr. Caroline, Riley mengatakan bahwa akan ada sebuah lubang terbuka di laut dan akan menyebabkan gelombang besar yang dapat menghancurkan semua kota. Namun Caroline tidak percaya akan hal itu, sehingga Riley pun langsung menunjukkan foto itu. Dirinya bisa ada di sini karena masuk ke dalam sebuah lubang dan bisa saja pergi sekarang juga ke zaman prasejarah untuk bertemu dengan keluarganya. Tapi karena percaya kepada Franklin, dirinya akan membantu untuk menyelamatkan orang-orang. Di sini keadaan pun semakin memburuk karena para serigala itu berhasil menjebol atapnya. Gavin dan Scott pun berniat akan menolong mereka. Gavin. Di sini Gavin akan menggunakan batu hitam yang Lepi ambil dari penambangan. Karena batu itu adalah bahan bakar yang mudah terbakar. Di sini, Sam berusaha untuk mengusir kawanan serigala tersebut. Dirasa sudah berhasil, mereka pun sedikit lebih tenang. Namun tiba-tiba dan ya, hal itu pun membuat mereka kembali panik. Tidak lama Gavin berhasil masuk dan menyuruh untuk tiarap. Dan ya, akhirnya Ivy berhasil mengusir kawanan serigala tersebut. Dan kini mereka semua pun selamat. Setelah itu, para berterima kasih kepada Gavin karena Ivy sudah menyelamatkan si botak. Dan sekarang hubungan para bersama mereka kembali membaik. Kemudian Ivy mengatakan kepada Iggy kalau dirinya masih cinta kepada Gavin. Karena kita tahu sendiri Ivy dan Gavin sudah pisah ranjang. Dan juga Ivy memiliki hubungan dengan Levi. Karena Ivy merasa takut ketika Gavin memiliki sebuah penglihatan tentang masa kecilnya. Dan dirinya selalu merasa sendiri. Dan di saat itulah Levi selalu ada untuknya. Mr. Aneh.
Di lain sisi, Tai mengatakan seharusnya dirinya tidak meninggalkan teman-temannya di camp. Tidak lama Para pun datang. This is an old patient of mine, Anthony. Dan ya, ternyata itu semua hanyalah halusinasi dari Tai saja, akibat terlalu banyak pikiran semenjak ada di sini. Tai pun meminta maaf kepada Para dan berjanji tidak akan mengecewakan Para lagi. Akhirnya Tai pun mengatakan bahwa dirinya cinta kepada Para. Dan ya, mereka pun langsung saja. Tai, I'll take care of you. Di tempat yang berbeda, Josh menjelaskan bahwa dirinya dan juga Riley masuk ke dalam sebuah portal untuk menyelamatkan seorang anak bernama Elsaya. Hal itu pun membuat Caroline sangat terkejut, karena ternyata Caroline adalah ibunya Elsaya. Wait, you know who Isaiah is? He's my son. You're my grandmother. Sementara di zaman prasejarah, Scott terlihat panik karena Rebecca dalam keadaan kritis. Rebecca mengatakan kalau ibunya Gavin yaitu Caroline sudah pergi ke tahun 1988 untuk memperbaiki keadaan dan dia akan kembali. Namun belum sempat menjelaskan apa maksudnya, Rebecca pun keburu meninggal. Malam harinya dengan perasaan sedih, Scott membuat kuburan untuk Rebecca. Sementara Gavin sendiri akan meneruskan apa yang diinginkan oleh Rebecca, yaitu pergi ke tempat penambangan untuk membajak pengiriman batu hitam demi menyelamatkan George dan juga Riley. What are we gonna do now? And then we're gonna get our kids back.